Kadang mikirnya model harus cantik, model harus tinggi, model harus langsing. No, nggak seperti itu. Kita itu diciptakan sudah dengan paket lengkap kelebihan dan kekurangan kita masing-masing, yang ada beberapa tidak bisa dirubah. Tapi mungkin untuk segi berat badan masih bisa dirubah, tinggi badan masih bisa diusahakan. Kuncinya itu ya, diingat-ingat. Nah, terus ketika kalian punya pandangan model harus cantik, no. Yang penting wajah kita tuh berkarakter, tapi bukan berarti yang nggak berkarakter juga nggak bisa jadi model. Maksudnya berkarakter tuh gini, ketika kamu sudah dianugerahi dengan face yang seperti ini, ya udah, munculkan apa yang kamu rasa tuh bisa mengeluarkan aura kamu. Ketika kamu rasa mataku bisa bisa komunikasi nih sama penonton, ya udah, mata, kayak gitu. Pokoknya kalau aku prinsipnya jangan pernah mengubah apa yang udah dikasih ke kita gitu. Jadi misalpun aku suatu hari double chin-nya makin tebel apa segala macam, ya udah. Tapi aku punya hal lain yang bisa aku lebih tonjolkan. Yang penting nggak usah minder, nggak usah apa. Itu kuncinya. Nah, kemudian yang kedua tinggi badan. Tinggi badan jujur ya. Di sini memang kalau di dunia model memang diutamakan karena standar baju itu pasti ngikutin standar internasional. Nah, standar internasional itu biasanya untuk model yang kayak Jogja Fashion Week, Jogja Fashion Festival kayak gitu-gituan, tingginya minimal 170. Minimal 170. Itu udah nggak bisa nggak bisa diganggu gugat karena memang standarnya tinggi segitu. Nah, kenapa kita dibilang kalau tinggi bisa diupayakan, yang kita renang atau apa segala macam, tapi itu kan balik, kita punya faktor genetik yang nggak bisa dirubah gitu. Nah, kalau kayak gitu untuk model yang dirasa tingginya nggak nyampe 170, kita larinya ke model yang make up atau model iklan seperti itu, dibanyakin. Jadi kan model nggak cuma model fashion show. Contoh nih aku dulu sekolah model ya pengennya kan fashion show gitu kan, tapi seiring berjalannya waktu aku sadar kalau tinggiku nggak sampai nih kalau harus yang 170 lebih gitu. Nah, makanya aku larinya ke fashion show yang memang tarafnya di bawahnya, tapi seenggaknya aku ada jam terbang di fashion show. Nah, diimbangi dengan ikut yang lain, misal aku ikut main film, terus ikut jadi model video klip, model foto. Nah, model foto itu kan tergantung angle-nya yang diambil kan. Jadi kan nggak usah minder kalau misalnya tinggi aku nggak bisa jadi model, bisa gitu. Kalian nanti kalau misalnya kurang jelas boleh di follow Instagrammu, dilihat di situ portofolionya apa aja. Jadi jangan sampai terpaku kalau model itu cuma model fashion show, model iklan banyak, model apa aja bisa. Gitu. Kalau berat badan memang itu harus dijaga. Ketika kamu gendut dikit nanti desainer nggak mau pakai kamu karena nanti bajunya kurang cantik gitu. Jadi memang model itu punya tuntutan fisik, tapi bukan berarti harus dipaksakan ya. Gitu ya. Ya. Nambahin dikit masalah bentuk badan ya. Maksudnya model itu benar tidak harus model catwalk, tidak harus model fashion show, bisa model macam-macam, model majalah tumbuh-tumbuhan. Nah, berarti kan bisa bawa tanaman, terus kan pose bagaimana caranya kita mempromosikan tanaman itu gitu kan. Jadi kan tidak harus seperti itu. Nah, untuk besar dan kecilnya badan itu juga kadang ada desainer yang memang harus punya punya standar modelnya harus begini. Tapi ada juga kadang kalau saya kan ketemunya ke desainer yang nyeni, yang nyeleneh kadang kayak gitu. Nah, ada juga yang memang bikin fashion khusus untuk orang-orang yang big size atau orang-orang yang pendek, orang-orang yang standar biasa. Nah, kayak gitu. Jadi dia tidak mungkin membutuhkan model yang tinggi. Nah, kayak gitu loh. Jadi di dunia ini tidak ada yang memang harus begitu ya udah berhenti di situ, enggak. Tapi dunia modeling itu luas sekali. Gitu ya. Seperti itu tambahnya ya. Dan ketika aku nih udah menyampaikan bahwa model itu nggak cuma model catwalk aja. Nah, terus pasti akan muncul. Terus kayak aku ikut sekolah model kelas acting, sekolah model kelas model buat apa kalau misalnya aku tuh tingginya nggak bisa nih buat jadi catwalk. Salah besar, karena di catwalk kita belajar yang namanya manners sama attitude. Nah, attitude itu bukan hanya sebatas attitude sopan santun kita kepada orang lain, tapi attitude seorang model.
ketika kalian jalan, kalian belajar itu kan cara jalan yang sopan itu seperti apa, cara jalan yang cantik itu seperti apa. Dan manner seorang model itu tumbuh ketika kalian belajar catwalk. Nah, kalau misalnya kalian udah biasa catwalk, udah biasa pose, nanti kalau di foto udah pasti bagus. Tapi kalau misalnya kalian langsung foto, nggak tahu catwalk, pasti kaku gitu. Kurang lebih seperti itu. Setiap fashion show kan musiknya beda-beda. Terus gimana sih caranya kita bisa sadar sama tempo musik? Soalnya kan baju yang kita kenakan juga beda-beda tergantung sama musiknya. Pertanyaan yang bagus. Jadi gini, model itu nggak akan pernah tahu lagunya itu akan seperti apa. Terus si baju itu juga akan apa. Biasanya kalau misalnya kebanyakan pasti yang kayak gending kayak gitu. Terus nanti kalau casual atau urban gitu, lagunya pasti yang DJ atau segala macam atau pop. Ada yang kadang gini, fashion show tapi ada penyanyinya. Jadi kayak misal kalau kalian lihat di TV, kalau acara Putri Indonesia atau apa kayak gitu, ada penyanyi, misal Afgan. Nah, nanti si modelnya mengitari si penyanyinya, pernah lihat? Ada yang pernah lihat? Kalau misalnya belum, kurang lebih seperti itu. Jadi memang kita tidak akan pernah tahu musiknya akan seperti apa. Tapi yang harus diingat, fashion show pasti ada JR-nya. Gitu. Nah, JR itu adalah kesempatan kita buat mempelajari semuanya. Mempelajari bajunya, mempelajari musiknya, dan sebagainya. Tapi kalau lomba, kita nggak akan pernah tahu lagu yang kita dapat kayak gimana. Cara mendapatkan gimana soul-nya, gimana temponya, itu dengan berlatih gitu loh. Sekarang nari aja kadang kita suka itu ya, outbeat. Nah, terus kalau misalnya fashion show juga gitu. Nanti kalau misalnya kalian emang udah sering fashion show, sering itu segala macam, nanti kerasa kok beatnya itu kayak gimana itu kerasa. Karena ketika kalian udah pakai baju, feelingnya juga pasti beda kan, seperti itu. Nah, untuk ikut kalau besok kelas modeling pasti besok lagunya tak mix. Jadi kalian nggak pernah akan terduga lagunya itu nanti akan apa, dan kalian harus ngikutin itu. Seperti itu. Terjawab? Ikut sekolah model atau kelas modeling itu kita explore semua pose gitu. Jadi di sekolah model, di kelas model nanti akan dikasih gimana caranya kamu pose ketika kamu pakai kebaya, ketika kamu pakai properti yang pakai payung Chinese gitu, kacamata gimana, tas gimana, itu yang dipelajari. Model belajar pose, ketika nanti dapat job langsung ini dari anak Avanti misal kebaya kan, udah langsung bisa, aku bisa fashion show kebaya, itu tugasnya. Tiap model itu kan setiap nanti tergantung desainernya pengennya gimana, karena kita kan sebagai model tugasnya adalah memberikan nyawa kepada si baju kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu bajunya itu kayak gimana. Ada yang air mancur tuh lurus terus nanti buka, lurus buka kayak gitu. Nah, itu tergantung briefingan dari si desainer kayak gitu. Atau di fashion show itu juga ada koreografer namanya, koreografer sama desainer sama koreografer nanti saling diskusi, kamu pengen showmu ini tuh nuansanya seperti apa, soulnya kayak gimana gitu.